Hai besties, sebelum menonton video ini jangan lupa kamu subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya untuk video terbaru dariku ya. Dan jangan lupa like dan share ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk video kali ini akan lebih panjang, jadi aku saranin kamu untuk siapin cemilan ya saat menonton video ini. Karena sekarang aku tuh mau riding dari Purwakarta, Bandung, Subang, dan juga balik lagi ke Purwakarta berdua bareng serame ini gitu. Ternyata ini warung makannya rame banget. Ibu Imas jagonya karedok dan sambal dadak. Bener-bener penuh waiting list ya. Dan juga ini satu meja aku tuh bareng-bareng sama orang. Karena bener-bener penuh. Jadi orang pergi dia masuk lagi, pergi masuk lagi. Nah ini aku pesen ada ayam bakar, tahu tempe, ada jukut goreng ya, terus ada sambal dadaknya juga tuh yang pakai lenca, ada yang sambal merah, ada lalapannya juga. Nah ini aku satu meja bareng-bareng sama orang, cuma kalau untuk menunya masing-masing ya kita pesen. Nah ini suami aku lagi ambilin makanannya. Dan karena ini udah jam makan siang, aku makan ini. Kalau agak kepotong mohon maaf banget ya, cuma kelihatan hidung sama mulutnya aja. Kamu harus lihat deh ekspresi aku makan, karena ini beneran enak banget. Aku nggak nyangka seenak itu, pantesan penuh banget sampai waiting list. Dan bener-bener kalau ada orang yang selesai makan
langsung diisi lagi itu mejanya, nggak pernah kosong sampai waiting list. Bahkan pas aku lagi makan aja, ini restorannya sempat ditutup gerbangnya karena saking penuhnya biar nggak ada orang lagi yang masuk dari luar. Nah ini aku lagi makan ayam bakar, tahu, dan juga sambal dadaknya beserta jukut gorengnya. Aku kaget juga sih, porsi jukut gorengnya tuh banyak banget. Aku pikir ya standar-standar yang sedikit gitu, jadi ya udahlah, karena udah apa ya namanya tuh udah pesen 2 porsi, jadi ya udah deh aku makan aja, jadi sepiring-sepiring. Dan si jukutnya ini nggak dipotongin dulu dong panjang-panjang, tapi ya enak juga sih. Dan ini bener-bener nikmat banget, kalian wajib coba ya untuk warung makan Ibu Imas ini. Ini enak banget, di belakang aku aja tuh kan ada tempat wastafel ya, jadi tempatnya tuh bersih, besar, cuman penuh gitu. Jadi bukan, tempatnya tuh nggak kecil, tempatnya bersih, besar, restoran gitu, bagus, cuman penuh banget. Yang datang tuh ada rombongan keluarga, ada yang berlima, berenam, bersepuluh, ada yang dari jauh. Aku aja nggak nyangka kalau misalnya restoran itu seterkenal itu, ternyata enak banget. Ini juga jukutnya rasanya tuh gurih ya, terus juga masih ada crunchy-crunchy-nya. Terus aku juga makan perkedel kentangnya juga enak, gurih, lembut. Terus ada tahunya, ayamnya juga enak. Nah untuk yang paling mantepnya itu sambal dadaknya yang warna merah itu tuh kan khas orang Bandung biasanya pakai terasi yang warna merah gitu ya. Nah ini sambal dadaknya juga pakai terasi yang warna merah itu. Pokoknya mah enak banget, wajib coba kalau ke Bandung ya. Nanti aku tulis untuk alamatnya di mana untuk warung Bu Imas ini ya, warung makan Bu Imas ini. Karena nggak cuman di tempat yang aku makan, ternyata setelah aku makan itu di beberapa meter dari restoran yang aku makan ada cabangnya juga ternyata, dan itu pun sama penuh juga. Pokoknya mah wajib dicoba kalau ke Bandung ke sini. Harganya juga worth it ya. Cuma ya harus sabar-sabar aja. Paling kalau kesini ya kan, kalau misalnya dapat waiting list ya harus disabar. Tapi walaupun waiting list kamu nggak bakalan kecewa karena makanannya juga enak. Ya udah aku percepat dulu ya, soalnya aku mau makan. Dan ini tuh hampir keselak tau gak sih, gara-gara pedes banget si sambal dadaknya. Harap bersabar ya Besti ngeliatin aku makan yang anyoh-anyohan kayak gitu, soalnya pedes, mantep, enak, pedes, pokoknya mantep lah, pokoknya mah wajib dicoba ya. Nah setelah makan aku mau tunjukin untuk restorannya itu seperti ini ya, bagus loh, luas, ada 2 tingkat, cuman dia tuh penuh banget karena banyak banget peminatnya. Tuh ini ada yang keluar, ada yang masuk juga, ada yang antri juga. Ini di meja aku aja, aku sharing sama orang-orang ya, satu meja tuh. Dan ini menu makanannya yang tadi aku makan, dan bisa kamu pesen pada saat buku menunya dikasih ya. Tuh kayak gini tuh makanannya, khas Sunda banget ya pokoknya mah ya. Tuh ini ada bagian pepes-pepesan, ada bagian sate-satean ya, ada bagian yang digoreng-goreng juga. Dan ini dia warung nasi Ibu Imas, jagonya karedok dan sambal dadak. Nah habis makan dari warung makan Bu Imas, aku tuh langsung ke parkiran dan ngeliat ada tukang es krim durian. Aku minta suami aku buat beliin. Aku pikir tuh paling harganya cuma 10.000 atau 15.000, dan ternyata harganya tuh 20.000, tau gak sih? Aku kira tuh kayak kayaknya aku salah denger gitu kan, paling harganya 15.000, ternyata bener 20.000. Awalnya tuh agak-agak enak gitu ya, gitu kan, kirain tuh ya harganya nggak segitu, nggak 20.000, ternyata udah 20.000. Dan pas aku beli gitu kan, aku tuh kayak ekspektasi paling kayak es durian pada umumnya aja gitu kan, yang biasa aku beli. Nah ini masih kayak agak-agak gondok gitu lah ya, aduh 20.000 gitu kan. Tapi ya udahlah, pas dimakan ternyata ini rasa duriannya berasa banget. Ini bukan es krim durian yang cuma namanya aja, tapi bener-bener daging duriannya tuh banyak, ada 4 durian di dalamnya, makanya harganya 20.000 juga nggak masalah sih kalau menurut aku ya.
Nah ini sambil dari warung Bu Imas, sambil makan es krim durian di jalan, aku sama suami tuh kayak sambil ngobrol. Habis dari sini kita mau kemana gitu kan. Nah sambil aku makan es krim duriannya, dan ini tuh bener-bener sambil diomongin, ini es krim duriannya enak banget, dan kalian tuh wajib coba deh kalau ke warung Bu Imas, pulangnya beli es krim durian itu. Nah ini aku baru sampai ke alun-alun Tegalega ya kan, dari warung Bu Imas tadi. Nah kita tuh lagi ngobrol, kita mau ke Dago atau mau ke Braga gitu kan. Nah di sini tuh kita lagi ngobrol mau kemananya, dan suami aku ngajakin ke Dago dulu. Cuma aku sebenarnya agak kurang srek ya mau ke Dago, soalnya mau ke daerah mana, ke sana mau kemana gitu. Kalau aku pengennya ke Braga, karena kalau ke Braga kan apa ya, adalah gitu jajanan, atau misalnya mau foto-foto, atau misalnya mau makan gitu. Dan aku tuh pengen banget ke cafe Jurnal Risa. Sebenarnya tuh kafenya udah lama ya, cuman belum pernah kesana aja gitu ya kan, jadi pengen nyobain aja. Nah akhirnya kita tuh ya udah deh, kita keliling-keliling dulu aja. Dan ini lagi ada di daerah alun-alun Bandung, ini daerah belakang alun-alun ya. Nah ini kita di sini masih kayak bingung nih, mau ke Dago dulu apa mau ke Braga apa mau kemana, ya udah, atau mau cari tempat sholat dulu gitu kan buat istirahat, soalnya tadi kan kita habis makan dulu ya. Nah di sini aku percepat aja ya. Biasalah ya, Bandung kan selalu macet. Ini dari tadi aku berangkat aja udah mulai masuk Padalarang tuh kan udah macet mulu. Nah sekarang aku udah ada di Asia Afrika ya kan. Nah ini di sebelahnya tuh ada alun-alun Bandung tuh seperti ini. Ini udah mulai macet juga. Ini kurang lebih di jam 1 siang ya kalau nggak salah. Udah mulai mendung juga. Nah kita bingung nih, apa kita mau langsung pulang aja atau mau kemana dulu gitu kan. Cuman tadi kita ada dua pilihan, mau ke Dago atau mau ke Braga. Nah ini alun-alun Bandung tuh. Kebetulan ini kan hari Sabtu ya, jadi banyak banget yang berwisata ke sini, banyak banget juga yang mau jalan-jalan kali ya. Dan di sini juga udah mulai macet nih. Macetnya udah mulai agak parah ya. Nah, di sini kita mau ke Dago dulu, akhirnya kita mutusin. Jadi kita namanya motor mah bisa selap-selip ya, makanya kenapa aku mutusin riding pakai motor dari Bandung, Purwakarta, Subang ke Purwakarta lagi. Karena biar kita bisa selap-selip gitu kan, dan juga lebih fleksibel dan lebih enak kalau mau kemana-mananya kalau naik motor. Apalagi kan kita cuma berdua doang. Nah sekarang aku percepat untuk perjalanannya, dan kita udah memutuskan untuk pergi ke Braga aja. Soalnya kita mau mampir ke Jurnal Risa Cafe. Soalnya kita belum pernah ke sana. Sebenarnya sih udah lama banget ya untuk cafe ini buka, cuman kita belum pernah. Jadi kita mau mampir aja deh ke Braga. Oke, kita sekarang udah ada di Braga. Nah, ini untuk jalan Braganya. Di sini tuh ternyata ada kafe tahi lalat. Ya ampun, aku juga pengen banget ke sini. Cuman mau pilih mau ke Jurnalisa Cafe atau mau ke kafe tahi lalat. Jadi aku jalan-jalan aja dulu. Di sini ada ini loh, ada apa sih? Rumah hantu yang pakai itu loh, yang pakai mobil gitu. Pengen sih masuk, cuman kayaknya lagi pengen santai aja deh gitu kan ya, daripada hantu-hantuan mending aku jalan dulu aja. Nah di sini tuh cakep banget, estetik ya. Di sini ada lukisan gitu kan, kayak yang jual-jual lukisan. Terus ada juga yang kafe-kafe gitu kan. Dan ini tuh jalannya tuh kayak di mana gitu. Ya kayak di Braga sih ya kan. Cuman di sini kita bisa pilih untuk jajan-jajan, di kiri kanan semuanya banyak banget toko-toko. Aku yang menarik perhatian tuh cuman dua, antara kafe tahi lalat atau kafe Jurnalisa. Nah ini untuk toko tahi lalatnya nih. Tuh aku pengen, siapa di sini yang suka baca komik, bukan komik ya, apa ya dulu tuh, komik apa lainnya ya, yang cerita-cerita pendek tahi lalat gitu. Itu seru banget, makanya aku tahu ada kafe tahi lalat. Nah di sini ada pameran ini ya, bukan pameran sih, ini ada pameran ada yang jual lukisan. Jadi estetik banget. Di sini aku lagi mau ala-ala jalan-jalan gitu, taunya ada orang ikutan juga ya. Ya udahlah. Nah, aku jalan-jalan lagi deh di sini. Tuh lihat cakep banget, berasa kayak bukan di Braga tapi di Bandung gitu ya. Bagus banget, terus cuacanya juga nggak panas lagi di sini.
Nah, pokoknya seru banget deh di sini. Bisa sambil foto-foto estetik, foto-foto OTD, ngevlog ya kan. Nah, ini untuk cafe jurnal Risanya. Akhirnya kesini juga mampir ya. Cuman kayaknya nah aku nih udah ada di depan cafe jurnal Risanya, dada-dada cantik dulu. Ini nih videoin gitu kan. Tuh kadang ini lagi sambil jalan aja deh, daripada ke Jurnalisa dulu, kita mau jalan dulu sampai ke ujung Jalan Braganya dulu deh, sambil lihat-lihat kafenya. Tuh, yang bikin video, ada juga yang dilukis gitu kan. Kalau kamu pengen dilukis sketsa bisa di situ tuh sama om-om yang apa jual lukisan. Ini suami aku cengar-cengir mulu, kenapa lagi dia sebenarnya seneng gitu dalam hatinya jalan-jalan. Nah ini ada yang nyanyi-nyanyi juga, ini ngamen, cuma ngamennya lebih estetik gitu ya tempatnya. Tuh kayak bukan di Braga gitu, kayak bukan di mana, kayak di mana gitu ya kan. Kayak di Braga lah intinya mah, tuh bagus banget deh pokoknya. Dan kebetulan itu lagi ada acara juga di ujung Jalan Braganya tuh, kayak mau ada konser kayaknya nanti malam tuh. Jadi lagi rame banget di sini. Pokoknya kiri kanan tuh toko-tokonya estetik, berasa kemana gitulah pokoknya Besti. Ini cakep banget deh tuh, mana suasananya juga mendung-mendung gitu. Tuh cakep banget kan, banyak banget pokoknya di sini. Mau mampir kiri kanan juga oke banget deh. Nah dari sini aku tuh nemuin, nah ini dia pameran jajanan. Ini mah surganya orang-orang yang mau jajan. Ada mangga gede-gede banget, lihat deh, udah nggak perlu jauh-jauh ke Thailand say. Di Braga aja tuh banyak banget jajanannya ya kan. Tuh kiri kanan tadi ada rujak, ada minuman, ada barbekyuan, tuh cumi ya kan, gurita. Ada juga ini bakso goreng, ini kesukaan aku. Terus juga nih ada es dandang India. Nah, tuh mau sate-satean juga banyak banget. Di sini pokoknya banyak pilihannya, yang tukang jajan, yang pokoknya mah tukang jajan, tukang makan ya kan. Nah, ini juga ada kue ikan itu tuh yang suka ada di apa food streetnya Thailand gitu tuh. Banyak di sini juga ada, nggak usah jauh-jauh ke Thailand, say. Pokoknya nah ini udah mulai masuk ke ininya, ke mallnya. Nah aku balik lagi aja ke sini. Ada jajanannya banyak. Aku di sini nggak jajan, soalnya tadi kan udah makan di warung Bu Imas ya, masih kenyang. Jadi aku mau mampir juga ke Jurnalisa Cafe. Nah jadi aku mau makannya di Jurnalisa Cafe aja. Di sini kita langsung aja balik lagi deh ke arah yang jalan yang sebelumnya tadi, ke jalan yang besar, karena aku mau lanjut ke Jurnalisa Cafe aja. Kita beli dessert sama minuman di sana aja deh, oke? Nah, aku sambil jalan-jalan gini karena seneng banget deh, pokoknya kiri kanan jajanan-jajanan. Di depan sana aku udah ditungguin sama tukang aromanis. Ini ada mahasiswa yang jualan aromanis dan aku beli dulu. Nah, lanjut aja, udah beli langsung ke Jurnalisa Cafe. Nah, untuk kafenya tuh seperti ini, pas dilihat cakep banget deh pokoknya. Wow, tempatnya estetik banget. Aduh bentar ya, haredang Besti buka dulu kacamata. Dan ini untuk menunya. Nah seperti ini untuk menunya, kamu bisa lihat banyak banget, mulai dari makanan berat, makanan ringan, dessert gitu ya, minuman. Harganya standar cafe lah ya, mulai dari 35 ribuan ke atas ya, 50-40 tuh kamu bisa lihat sendiri. Ada 60 ribu juga. Untuk di sini untuk tempatnya nggak terlalu besar. Tempatnya tidak terlalu besar dan ya cocok lah untuk kita nongkrong atau nongki ya. Setelah pesan dessert sama minuman, aku mau kasih lihat juga nih untuk tempat cafe jurnalisanya ya. Nah di sini untuk bagian depan, untuk kita pesan makanan atau minumannya, di sini ada kopi, ada dessert tuh, ada strawberry cheesecake, ada yang apa sih namanya tuh, cheesecake yang Tom and Jerry gitu ya. Terus juga di sini ada apa namanya tuh, croffle, ada pizza ya kan, croffle, ada croissant. Ada croissant, ada pizza. Nah ini satu pizzanya tuh satu slice-nya 35 ribuan. Nah terus lagi juga ada banyak banget pilihannya ya kan. Jadi nggak penasaran lagi lah ya untuk cafe Jurnalisa tuh seperti apa. Nah habis dari bagian depan, aku juga bakal tunjukin nih untuk bagian cafe di dalamnya. Nah untuk bagian cafe di dalamnya itu dia seperti ini nih Bes. Tuh dia kayak gini.
Jadi nggak terlalu besar sih, cuman ya apa namanya tuh, ini khasnya aja dari Jurnal Risa. Nah, buat kamu siapa nih yang suka nonton YouTube-nya Jurnal Risa, para pecinta horor ya kan? Nah, di sini aku duduk di sebelah ujung kanan ya kan. Nah, di sini aku udah ada beli lemon tea sama ada banana coklat. Nah, untuk ini suami aku nih lagi nungguin cemilannya. Nah, ini suami aku pesen banana coklatnya, rasanya enak juga, manis, segar ya kan. Cuma berhubung aku tadi habis motoran panas ya kan, jadi pengen yang seger-seger, jadi aku pesennya lemon tea. Jujur untuk lemon tea-nya ini seger banget deh. Aku pasti kalau kesini lagi kayaknya bakal pesen lemon tea lagi. Soalnya seger banget, terus lagi pas banget lah lagi panas-panas ya kan. Walaupun di luar mendung tapi cuacanya agak-agak pengap gitu ya. Dan di bagian belakang aku tuh ada tirai merah. Itu tirai merah itu tuh ada foto booth-nya. Jadi kalau kamu yang mau foto booth di sini juga bisa. Akhirnya bisa di Jurnal Risa juga ya. Nah, ini ada, aduh aku lupa namanya, ada pisang goreng keju ya kan, sama satu lagi tuh tortilla. Nah, untuk tortillanya ini tortilla jagung, ini enak ya, crispy-crispy gitu, terus ada dagingnya juga, ada kejunya ya kan. Untuk pisang gorengnya dia manis. Cuma kalau menurut aku ini pisang gorengnya pas nggak tahu pas kebagiannya aja kali ya. Cuma pisang gorengnya tuh manis, cuman masih ada rasa apanya ya? Belum terlalu matang lah, masih ini, masih apa sih namanya teh, mengkel gitu, masih rada mengkel tapi enak dimakan karena kan ini ada kejunya juga, ada coklatnya. Cuma untuk rasa pisangnya manis, cuman masih agak-agak mengkel, bukan yang pisang yang matang banget gitu. Nah, ini aku karena tadi udah makan banyak ya kan di warung Bu Imas. Nah, jadi di sini kita cuma makan dessert-dessertnya aja. Aku di sini pesennya yang tortilla. Nah, ini tortillanya juga enak nih, segar ya kan. Aku nggak tahu sih itu yang warna putih-putihnya itu apa ya. Yang warna putih-putihnya apa tuh guys? Kalau ada yang tahu boleh komen ya. Nah, ini aku pesen tortilla sama lemon tea. Pokoknya enak banget deh di sini. Kalian yang mau ke Braga atau ke Bandung, mungkin yang mau malam mingguan atau mau main doang, bingung mau kemana daripada cuman sekedar ke alun-alun atau misalnya ke mall lagi mungkin bisa mampir ke Braga ke sini ya. Karena banyak banget jajanannya. Jadi buat kamu yang suka jajan, nah bisa banget mampir juga ke Jurnal Risa Cafe atau nextnya aku pengen ke Tahi Lalat Cafe deh. Soalnya kayaknya enak di sana. Aku belum pernah coba sih ke Tahi Lalat Cafe juga. Oke deh, aku percepat lagi aja selama di Jurnal Risa Cafe. Pokoknya enak banget nih makanannya. Dan setelah dari Jurnal Risa Cafe ini aku mau pulang. Cuma sebelum pulang nih aku mampir dulu ke seberang jalan. Nah, di sini ada jajanan pinggir jalan juga, sama di sini ada cireng isi. Nah, ini cireng isinya gede-gede banget. Satu cirengnya tuh isinya 5.000 ya. Cuman rasanya enak aja lah ya. Bukan yang enak banget tapi enak aja. Nah, di sini ada banyak banget rasanya, kamu bisa pilih. Ini kebetulan suami aku yang pengen nih. Rasanya enak, banyak isian pilihannya. Nah, ini setelah pulang dari Braga, kita mau OTW pulang Purwakarta lewat jalur Lembang, Subang, Wanayasa, Purwakarta. Nah, ini lagi OTW pulang. Udah mulai mendung, kita diburu-buruin sama mendung ya. Takutnya kita keburu kehujanan di jalan, jadi makanya kita cepet-cepet aja. Nah, ini pas di daerah Asia Afrika udah mulai macet lagi gitu kan. Kirain tuh ada apa, cuma ini kayaknya ada apa nih, demo-demo gitu ya Besti ya. Tuh aku nggak tahu ini demo apa, cuma bawa bendera Palestina juga kayak gitu. Terus lagi udah mulai macet karena udah mulai malam minggu. Ini aku percepat aja ya. Dan ini udah mulai sampai nih di dekat alun-alun ya. Dari alun-alun kita mau OTW arah pulang aja deh langsung. Dan akhirnya kita mampir dulu sebentar ke pom bensin untuk istirahat dan sholat dulu. Setelah istirahat dan sholat lanjut lagi, kita udah ada di jalur Lembang nih Besti. Di jalur Lembang di sini udah mulai mendung banget. Dan juga di bagian depan itu ternyata kita udah ketemu sama apa tuh namanya tuh, ketemu sama kabut ya Besti. Ini sepanjang perjalanan kita tuh kabut banget Bes. Tuh untungnya sih di sini belum hujan ya, di bagian yang berkelok-kelok ini, di bagian yang kebun teh
pas banget nanti pas bagian yang kebun teh, pokoknya Tangkuban Perahu ke sana udah mulai kabut tebel banget. Jaraknya udah jarak pendek gitu. Nah, di sini udah mulai agak mendung dan berkabut sedikit. Nah, kamu bisa lihat, tapi ya kita nikmatin aja. Nah, di sini udah bagian hutan udah mulai mendung, kabut juga, ya kan? eh Apa ya? Udah mulai agak was-was sih di sini ya kan, karena motor tuh udah mulai agak ndut-ndutan. Kayaknya kepanasan juga, kecapean ya dari Bandung, Purwakarta, dari Purwakarta, Bandung ya kan. Sekarang udah mulai ke Lembang lagi seharian tanpa henti riding, tapi alhamdulillah motornya nggak kenapa-napa juga. Cuman di sini tuh udah mulai mendung dan kabut turun. Sepanjang jalan pokoknya ini indah banget, dingin, sejuk ya kan. Terus lagi juga mendung. Pokoknya campur aduk deh antara indah dan deg-degan. Nah, ini udah mulai masuk nih ke kebun teh. Nah, di kebun teh di sini udah mulai kabut. Tapi indah banget tahu. Kiri kanannya udah mulai kita lihat pemandangan, tapi agak deg-degan karena udah mulai kabut turun di sini. Aku percepat aja ya videonya. Tuh seperti ini. Nah, ini kamu ingat gak sih kalau di belokan sini tuh, dulu kan di sini banyak banget ya warung-warung yang jualan sate biawak, sate kelinci ya kan, Indomie dan lain-lain. Nah, sekarang tuh udah digusur Besti. Jadi udah diganti, ditanemin sama pohon-pohon. Tuh lihat sepanjang jalan kiri kanan udah nggak ada lagi yang jualan. Semuanya udah diganti sama tanaman. Jadi udah diganti, pokoknya yang dulunya warung-warung Indomie, sate biawak dan lain-lain tuh udah pada dibongkarin tuh, udah ditanemin sama yang putih-putih itu tuh bibit pohon baru gitu. Sepertinya udah dialokasin ke tempat lain kali ya untuk yang jualannya. Jadi lebih bagus sih biar nggak ada longsor atau misalnya nggak rusak ekosistemnya ya kan. Nah, di sini udah mulai kabut turun. Nah, di sini nggak terlalu kelihatan ternyata ya kabutnya. Kalau di aslinya tuh kabutnya tuh kelihatan banget Besti. Dan ini kebun tehnya masih hijau-hijau. Tadi tuh ada juga kebun teh yang udah dipanen kali ya. Jadi udah nggak ada daunnya. Nah, ini daerah sini masih ada daunnya. Nah, di sini udah mulai gelap. Padahal ini tuh belum sore banget, belum maghrib, baru sekitaran jam 4-an deh. Ini baru sekitaran jam 4-an Besti, tapi udah kayak mau maghrib. Nah, di sini di daerah sini tuh udah kelihatan banget kan, tebel banget. Ini di daerah Ciater ya, jam 4. Ciater jam 4 udah kayak maghrib Besti. Dan di sini juga di kebun tehnya udah pada dipanen ya, jadi nggak hijau lagi tuh. Yang bekas warung-warung semuanya pada putih-putih itu ditanemin sama bibit baru. Di sini enak sih, senang ya, sejuk gitu kan. Pokoknya aku senang banget deh kalau misalnya riding gini tuh, karena sejuk ya, kita langsung ke alam gitu kan, kena angin sepoi-sepoi ya kan, ngeliat pemandangan gitu. Walaupun kita harus berhadapan sama mendung, sama kabut, sama hujan, tapi seru aja gitu hasilnya. Tuh lihat di depan, udah kabut tebel banget kan, aku bilang. Ya kita hati-hati aja. Dan di sini juga nggak takut karena ada penerangan jalan, ada juga pengemudi lain ya kan. Yang penting kita hati-hati aja karena di sini kabutnya udah mulai tebel, jarak pandangnya udah mulai pendek ya. Aku percepat aja ya Besti ya, sampai nanti akhirnya aku tuh dari Subang, dari Lembang terus ke Subang ya kan. Dari Subang langsung aku lanjut perjalanan ke daerah Wanayasa Purwakarta. Boleh sambil dilihat aja untuk pemandangannya ya yang penuh kabut ini. Hai, kita kehujanan. Jadi kita teduh dulu di daerah mana nih ya? Masih di Subang. Subang. Hujan guys. Nih lihat tuh. Hujan.
Oke deh Besti, sambil nunggu hujan agak sedikit reda, nah kita mampir dulu di sini dan setelah hujannya agak reda baru deh kita lanjut lagi dan gak kerasa udah sampai lagi di Purwakarta. Nah, udah sampai lagi nih di Purwakarta kurang lebih di jam 7 apa jam 8 malam ya di Purwakarta kotanya dan wah, rasanya udah alhamdulillah udah balik lagi nih sampai di kota tercinta. Dan thanks for watching ya. Makasih banyak buat besti-besti semuanya sudah pada tonton video aku sampai dengan selesai dan jangan lupa di like and share ya dan jangan lupa di subscribe juga. Tunggu video-video selanjutnya. Thank you. Thanks for watching.